Assalamualaikum. Halo, berjumpa lagi bersama saya Eka Patra dari Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peranan etika di dalam dunia bisnis. Selamat menyaksikan. Ada beberapa hal pengaruh bisnis terhadap etika. Yang pertama adalah dalam bisnis, satu-satunya etika yang diperlukan adalah hanya bersikap baik dan sopan kepada pemegang saham. Kemudian yang kedua, kepentingan utama dari bisnis adalah mencari keuntungan secara maksimal bagi stakeholders. Fokus tersebut membuat perusahaan seringkali berpikiran pendek dengan segala cara berupaya melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan keuntungan. Nah, kemudian kompetisi yang semakin ketat dan konsumen yang rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika di dalam berbisnis. Selanjutnya di sini kita lihat isu-isu etika di dalam dunia bisnis. Ada suap, paksaan, penipuan, pencurian, dan diskriminasi tidak jelas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, suap adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat atau publik dalam melaksanakan kewajiban publik. Yang kedua adalah paksaan, adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Nah, paksaan ini juga dapat berupa mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan terhadap seseorang individu. Yang ketiga, penipuan, yaitu tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan suatu kebohongan. Lalu yang keempat adalah pencurian, merupakan suatu tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa fisik maupun konseptual. Dan yang kelima adalah diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination, yaitu perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Di sini suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Berikutnya, pentingnya etika di dalam dunia bisnis. Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Lalu muncul sebuah pertanyaan, langkah apa yang harus ditempuh? Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti yang tadi kita bahas, maka di sini dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis itu terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika bisnis secara terus-menerus. Di dalam menciptakan etika bisnis, Deli Munte menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pengendalian diri. Yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Lalu yang kelima adalah menerapkan konsep pembangunan secara berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat 5K, kata belece, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Nah, yang menarik di sini pada poin keenam adalah jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini,
Kita yakin tidak akan lagi ada yang terjadi dengan apa yang namanya itu korupsi, manipulasi, dan segala bentuk permainan curang di dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan juga negara ini. Yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu adalah benar. Artinya, jika pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit, sebagai contoh, karena persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, maka jangan menggunakan kata BLC dari koneksi serta melakukan kong kali kong dengan data yang salah. Juga jangan memaksakan diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Hahaha. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha. Yang kesembilan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa demikian? Seandainya saja semua ketika bisnis itu telah disepakati, sementara ada oknum baik pengusaha itu sendiri maupun pihak yang lain yang mencoba untuk melakukan kecurangan dan demi kepentingan pribadi. Jelas, semua konsep etika bisnis itu akan gugur satu demi satu. Yang ke-10, memelihara kesepakatan. Dan yang ke-11 terakhir, menuangkan ke dalam hukum positif. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa lagi dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.